سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan maunahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, berikut para keluarganya juga para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zafira Maharani dari kelas 11-4, nomor absen 3 akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai 3 amalan yang tidak terputus. Ketika kita masih hidup, banyak aktivitas manusia yang bisa menjadi sarana untuk menjaring amal kebaikan. Mulai dari berbaik hati kepada sesama, memberikan sedekah, tersenyum, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Namun, ketika arwah telah tercabut dan menuju akhirat, amalan-amalan yang ada di dunia tersebut akan terputus. Bahkan amalan mahdhoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji maupun amalan ghairu mahdhoh seperti sholawat, zikir, dan sholat sunnah juga akan ikut terhenti. Pahala bagi semua amalan-amalan sebagaimana disebutkan tersebut hanya berlaku bagi para pelakunya ketika masih hidup, yang dimana nantinya digunakan sebagai investasi akhirat kelak, dan akan terputus manakala pelakunya meninggal dunia. Sementara, pahala dari manapun sumbernya sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap orang meskipun telah wafat. Maka dari itu, mari kita bahas amalan-amalan apakah yang masih tetap diterima oleh seseorang walau seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin awa ilmin yantafahul bihi awal latin salihin yad'ulah, rawahu Muslim. Artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa ada 3 hal yang akan tetap mengalir pahalanya manakala ia meninggal dunia, yaitu pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang mampu memberikan banyak manfaat panjang tiada putus bagi orang lain, sehingga pahalanya pun akan senantiasa mengalir deras kepada orang yang melakukannya, meskipun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia. Bentuknya bisa berupa wakaf, bisa zakat, bisa sedekah, dan lain sebagainya. Contohnya, seseorang yang diberi keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala, misalnya mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan mushola, untuk pembangunan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Yang penting dia untuk kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka selama bangunan tersebut, selama tanah tersebut masih bermanfaat untuk umat Islam, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir walaupun yang berwakaf atau yang bersedekah ini sudah meninggal dunia. Tetapi perlu sangat ingat, amalan ini tetap harus diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas, bukan karena riya dari pihak lain dan bukan karena status duniawi saja. Yang kedua, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam konteks kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu yang diajarkan masih digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh orang lain, bahkan ketika dirinya telah meninggal, maka selama itu pula pahalanya tiada henti mengalir kepadanya. Ilmu yang bermanfaat ini dapat berbentuk usaha menunjukkan seseorang ke jalan yang lurus atau yang benar, seperti beribadah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, menuntut ilmu yang tinggi, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir, ketiga, adalah anak yang soleh yang berdoa baginya. Ada dua doa yang dapat kita pakai untuk berdoa, sebagaimana yang lazim untuk kita pakai berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kedua orang tua kami, kasih sayangilah keduanya dan berilah pengampunan. Berilah kebaikan sebagaimana mereka merawat kami ketika kami masih kecil. Kemudian yang dalam Al-Quran, Rabbana ufir lana wali ikhwan inna lazina sabakuna bil iman. Artinya, ya Tuhan, kami ampunilah dosa dan kesalahan kami dan saudara-saudara kami seiman yang lebih dahulu telah mendahului kami. Kedua doa ini bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik dari keluarga kita maupun saudara seiman kita. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak yang soleh-solehah untuk tidak berhenti mendoakan kedua orang tua kita, apalagi jika mereka sudah meninggal dunia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam penyampaian materi. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang lurus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.